Quân giải phóng bắt đầu chủ động phản công ở quyết tâm của Tổng Điểm xạ dày, các số báo tiêu báo cáo. Chuẩn bị. Secara keseluruhan, film ini mengisahkan sudut pandang lain Perang Vietnam. Dan kali ini cerita dari pihak Vietnam Utara yang selama ini tidak kita dapatkan di film-film Perang Vietnam produksi Hollywood. Oke, untuk selengkapnya kita langsung ke alur ceritanya. Kisah berlatar pada tahun 1969, di mana pihak Vietnam Selatan yang dibantu Amerika Serikat terus melancarkan serangan udara ke pangkalan bahan bakar pasukan Vietnam Utara atau NVA. Hal itu membuat kekuatan militer Vietnam Utara melemah. Mereka tidak bisa mengerahkan persenjataan modern dan kekuatan dalam skala besar dalam upaya mengubah gelombang serangan. Sehingga tentara utama maupun para relawan Vietnam Utara mulai mengandalkan perang gerilya secara penuh. Adegan beralih ke pertemuan para perwira Vietnam Utara yang membahas terkait pasokan bahan bakar. Keterbatasan bahan bakar mempunyai dampak berarti terhadap pengerahan senjata berat. Sempat terjadi perdebatan di antara para perwira, tetapi komandan bernama Leding menegaskan bahwa ia akan mengambil alih tanggung jawab pengadaan sumber bahan bakar. Singkat cerita, di rumah komandan Leding di mana salah satu putranya bernama Siu baru saja lolos mendaftar tentara NPA dan akan dikirim ke wilayah selatan. Di samping itu, kekasihnya bernama Mei juga akan bertugas sebagai tenaga medis. Saat itu Mei hendak kembali ke rumahnya. Ia menjumpai seorang gadis bernama Lin dan adiknya yang sudah piatu terlihat kebingungan. Lalu Mei membawa kedua anak itu ke rumahnya untuk dititipkan kepada ibunya. Diketahui orang tua mereka dibunuh oleh tentara Amerika, maka dari itu Lin dan adiknya ingin menghancurkan jet tempur Amerika. Gak lama kemudian, Mei mendapat kiriman surat dari kakaknya bernama Leng Yang yang menceritakan situasi perang terkini. Keesokan harinya, Leng Yang yang bertugas menjaga pasokan minyak terjebak dalam serangan artileri pihak Amerika. Nhưng ở đây bọn con quen rồi. Chia quay lại chỗ của mình. Đồng chí A. Tidak mau terlalu lama terjebak, ia bersama anak buahnya kemudian memberanikan diri keluar dari tempat itu. Namun pasukan udara Vietnam Selatan mencegat kemajuan mereka. Leng Yang kemudian berusaha membalas serangan dan berhasil menembak seorang kru helikopter itu. Beralih ke komandan Leding yang sedang mengawasi instalasi pipa minyak bantuan Uni Soviet untuk disalurkan ke pejuang Vietcong di wilayah selatan. Ternyata selama ini Lin dan adiknya tinggal bersama para relawan dan kerap belajar mengoperasikan senjata anti pesawat. Beberapa saat kemudian, jet tempur Amerika mulai berdatangan menyerang mereka. Tentara NPA yang dibantu relawan ibu-ibu yang terbiasa mengoperasikan senjata anti pesawat berusaha menghalau serangan. Gak jauh dari situ, Lin dan adiknya merasa bangga menyaksikan aksi heroik para ibu-ibu relawan itu. Tiba-tiba sebuah bom jatuh tepat di depannya. Beruntung bom itu gagal meledak dan kedua anak itu pun segera dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, ketika rombongan Leng Yang hendak kembali ke camp, mereka berpapasan dengan pasukan Vietnam Selatan. Kontak senjata sempat terjadi sebelum pasukan Vietnam Selatan itu kabur menggunakan helikopter. Di titik lain, Amerika terus memberikan tekanan untuk mengagalkan proyek pembuatan pipa minyak, dengan tujuan agar pihak Vietnam Utara tidak bisa mengoperasikan senjata berat seperti tank. Di tengah malam, pasukan Vietnam Selatan bergerilya memasang ranjau di jalur yang biasa dilalui pasukan NPA. Di pagi hari, ketika kendaraan komandan Leding melewati salah satu kamp tentara relawan, beberapa ledakan ranjau pun terjadi. Beralih ke kamp pasukan Leng Yang, terlihat seorang relawan wanita bernama Li memberikan fotonya kepada Leng Yang. Li berpesan agar Leng Yang datang ke rumahnya setelah perang usai.
Selepas itu, Lee bersama 3 orang relawan lainnya hendak kembali ke rumahnya masing-masing. Namun saat mereka menyeberangi sungai, mereka menginjak ranjau yang semalam ditanam pihak Vietnam Selatan sehingga terjadi ledakan yang menewaskan mereka semua. Leng Yang lagi kasmaran kepada Lee memandangi fotonya dikejutkan oleh suara ledakan itu. Ia pun langsung berlari ke sungai dan terkejut melihat Lee sudah gak bernyawa. Keesokan harinya, terlihat Komandan Leding terus memeriksa stok bahan bakar yang disembunyikan di beberapa titik dalam hutan. Selang beberapa saat, kendaraan Komandan Leding datang untuk memeriksa pasukan Leng Yang. Namun tiba-tiba, pesawat Amerika kembali berdatangan dan membombardir mereka. Terlihat beberapa pasukan NPA yang berada di sungai terjebak di kawasan bom yang belum meledak. Dengan terpaksa mereka harus berdiam diri dan mengawasi setiap gerakan yang akan memicu ledakan. Dan sialnya, sebuah palu terseret arus sungai yang kemudian mengenai bom itu hingga meledak. 3 orang prajurit NPA harus tewas terkena serpihan bom. Cậu không ngủ được à? Di hari berikutnya, Komandan Leding, Leng Yang, dan beberapa orang tentara melakukan patroli menggunakan mobil area yang sebelumnya digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan bakar. Akan tetapi, helikopter Amerika kembali menyerang mereka. Mereka kemudian melarikan diri dengan berjalan kaki hingga tiba di sebuah perkampungan relawan pemuda. Namun semua relawan masih menyebar di dalam hutan. Kemudian mereka mandi di sungai sekaligus mencari apa yang bisa dimakan. Dan tanpa disadari, para wanita relawan berdatangan mengganggu mereka. Dan tanpa sadar, Leng Yang pun berdiri. Hal itu membuatnya terus dibully, bahkan ketika Leng Yang membersihkan senjatanya. Keesokan harinya, mereka bergerilya ke dalam hutan. Di perjalanan, Leng Yang melihat 2 orang tentara Amerika. Ia pun meminta Komandan Leding agar mundur. Sementara dia dan 2 orang prajurit melakukan penyergapan dengan senyap. Alhasil salah seorang tentara Amerika berhasil diamankan, tetapi tentara itu sempat melarikan diri. Dalam persembunyiannya, Leng Yang datang menghajarnya. Baku hantam pun terjadi hingga Leng Yang berhasil membuat si tentara Amerika itu tak berkutik. Seusai mengamankan situasi, Komandan Leding berpamitan kepada Leng Yang untuk kembali ke markas. Di sisi lain, Mei yang terpisah dengan rekannya melihat 3 orang tentara Vietnam Selatan berjalan ke arahnya. Mei pun langsung bersembunyi di balik semak-semak. Tak berselang lama, seekor ular kobra muncul di sampingnya. Mei pun refleks tidak sengaja menembakkan senjatanya. Tidak ada pilihan lain, ia pun melancarkan serangan dan menghabisi seorang tentara Vietnam Selatan. Saat Mei mengisi ulang peluru, sebuah tembakan melesat tepat mengenai kakinya. Beruntung Leng Yang datang tepat waktu dan melemparkan pisaunya ke salah satu tentara Vietnam Selatan itu. Melihat itu, seorang tentara lainnya yang masih hidup langsung menembakkan mortir jarak dekat ke temannya sendiri. Untung saja mereka sempat melihatnya. Kemudian prajurit Vietnam Selatan itu terus menembakkan mortir ke posisi mereka. Saat peluru mortirnya telah habis, dia berlari hendak menyeberangi sungai. Dan pelariannya berakhir di sana. Sementara itu, Komandan Leding terus mengawali pembangunan pipa minyak yang kian hari mengalami kemajuan. Meskipun tim ekspedisi harus bekerja dalam tekanan serangan Amerika. Beberapa hari kemudian, Mei dan Siung baru saja menggelar acara pernikahan mereka. Akan tetapi, kemeriahan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, jet tempur Amerika kembali melancarkan serangan yang bertubi-tubi. Meskipun dalam kondisi terdesak, pasukan NPA bahkan relawan Vietnam berusaha mempertahankan diri dan membalas setiap serangan yang datang. Namun, saking banyaknya bom yang berjatuhan membuat mereka kewalahan dan harus terkena bom itu. Melihat itu, Lin yang berada di lokasi memberanikan diri mengoperasikan senjata anti pesawat.
Dibantu Komandan Leding, ajaibnya tembakan Din berhasil mengenai salah satu jet Amerika. Film diakhiri dengan menampilkan beberapa informasi bahwa titik balik perlawanan Vietnam Utara dimulai setelah pemasangan lebih dari 5.000 km pipa bahan bakar selesai dibangun. Vietnam Utara mengerahkan kekuatan besarnya untuk mengusir Amerika dan menyatukan kembali Vietnam.